kami menggunakan model pembelajaran inclusive learning dan diferensiasi instruction, di mana guru tersebut akan menjelaskan bagaimana cara bermain daripada case card atau kartu situasi yang akan dibagikan kepada masing-masing kelompok. Di sini sudah terbagi atas kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Dari masing-masing kelompok akan dibagikan juga kartu yang berwarna biru dan merah. Kartu ini gunanya untuk menjawab daripada pertanyaan yang berada di kartu soal, yaitu jawaban yang berwarna merah dan biru. Maka model pembelajaran kami ini menggunakan case card atau kartu situasi. Terima kasih. Pimpin doanya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa. Selesai. Pada Bapak Ibu beri salam. Seperti yang sudah Bapak beritahukan semalam, bahwasanya hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan sebuah games ya, yang dimana nanti Bapak akan membuat kelompok, yang dimana nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan satu kartu ini, yang dimana nanti setiap kelompok itu menjawab salah satu soal-soal ini dengan menggunakan kartu yang telah Bapak berikan. Langsung saja Bapak bagi kelompoknya ya. Ini bertiga satu kelompok, yang abang ini dengan yang di belakangnya satu kelompok, kakak ini dengan yang di belakangnya satu kelompok, dan ketua kelas kita dengan yang di belakangnya itu satu kelompok ya. Nah, jadi langsung saja masing-masing dari kelompok satu orang perwakilannya untuk mengambil kartu di meja Bapak. Boleh Bapak pinjam satu? Nah, jadi nanti anak-anak sekalian, nah ini kan ada soal yang telah Bapak buat di sini, yaitu contohnya ini isi sila pertama Pancasila ialah. Nah, jawaban yang anak Bapak nanti gunakan dengan kartu ini. Misalnya jawabannya itu yang pertama atau yang warna merah, Persatuan Indonesia. Dijawab dengan mengangkat atau dengan menggunakan kertas yang berwarna merah. Dan apabila jawabannya adalah kertas atau tanda berwarna biru, maka dijawab dengan menggunakan tanda berwarna biru. Nah, nanti anak-anak Bapak menjelaskan jawabannya di depan ya. Baik, silahkan didiskusikan dengan temannya untuk mencari jawaban dari kartu yang telah Bapak berikan. Nah, jadi waktu diskusi kita telah selesai ya anak-anak. Kepada kelompok satu boleh maju untuk menjawab soal yang telah Bapak berikan. Boleh Bapak minta soalnya. Kepada kelompok pertama, di sekolah setiap siswa wajib mematuhi aturan seperti datang tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, dan menjaga ketertiban di kelas. Aturan tersebut dibuat agar tercipta lingkungan yang tertib dan nyaman bagi semua. Perilaku yang mencerminkan sikap disiplin sesuai aturan dan norma adalah
A. Kertas merah, mengabaikan aturan selama tidak ada guru. Yang B. Kertas biru, mematuhi tata tertib sekolah tanpa harus diingatkan. Jawabannya yang mana? Salah ya, jawabannya itu yaitu mematuhi tata tertib sekolah tanpa harus diingatkan. Karena kenapa? Karena mematuhi tata tertib itu merupakan mencerminkan sikap disiplin yang sesuai dengan aturan dan norma. Nah, soal yang kedua ya tentang aturan, norma, dan disiplin. Jadi anak-anak Bapak, aturan dibuat untuk yang A, kertas merah ditaati, yang B, kertas biru diabaikan. Merah, Pak. Baik, jadi aturan itu dibuat memang untuk ditaati. Jadi jawabannya benar ya. Nah, soalan yang ketiga, soalan terakhir ya. Contoh perilaku disiplin di sekolah adalah A. Memakai seragam rapi, atau B. Datang terlambat. A. Kertas merah atau B. Kertas biru. Ya, betul. Jadi, contoh perilaku disiplin di sekolah adalah memakai seragam yang rapi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk, kelompok 2 maju ya. Nah, kelompok 2 yaitu tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Ini sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi pertanyaan pertama itu, Indonesia memiliki keberagaman seperti A. Kertas merah, satu bahasa daerah, atau B. Kertas biru, berbagai suku dan budaya. Ya, betul. Jadi Indonesia itu memiliki banyak keberagaman. Yaitu salah satunya itu Indonesia memiliki berbagai suku dan budaya. Soalan yang kedua ya. Keberagaman di Indonesia dapat memperkuat persatuan jika masyarakat memiliki sikap A. Kertas merah. Jawabannya Kertas biru, Pak. Jadi, keberagaman di Indonesia dapat memperkuat persatuan masyarakat jika masyarakat memiliki sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini adalah sikap yang membuat kita menerima orang lain. Contohnya itu kita menghargai mereka yang berbeda agama, menghargai ketika ada yang sholat kita tidak boleh mengganggu, ketika ada yang ibadah kita tidak boleh mengganggu. Jadi, jawabannya itu kertas yang merah ya. Nah, soalan terakhir untuk kelompok 2. Sikap yang tepat terhadap perbedaan adalah kertas merah, menghindari perbedaan, atau B. Kertas biru, menghargai perbedaan. Kertas biru, Pak. Ya, betul. Nah, jadi sikap yang tepat terhadap perbedaan adalah menghargai perbedaan. Jadi, kalau ada dari teman-teman kita yang berbeda, itu harus tetap kita kawani, kita temani dia ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya udah, kelompok 2 silakan duduk. Ayo sekarang kelompok 3 maju. Nah, kelompok 3 itu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sudah kita pelajari ya kemarin. Nah, soalan yang pertama itu. Ya udah silahkan. Nah, jadi soal yang pertama itu sikap adil terhadap teman tanpa membeda-bedakan, menunjukkan penerapan sila ke kertas merah atau jawaban A, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau kertas biru, persatuan Indonesia. Kenapa? Ya, betul. Nah, soalan kedua, isi sila pertama Pancasila ialah kertas merah, persatuan Indonesia, atau B, kertas biru, ketuhanan yang Maha Esa. Biru. Ya, betul. Jadi isi sila pertama Pancasila itu ialah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini soalan terakhir nih untuk kelompok 3. Di lingkungan sekolah, siswa sering bekerja dalam kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang. Dalam kegiatan tersebut, setiap siswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghargai, bekerja sama, dan tidak membeda-bedakan teman. Perilaku yang paling mencerminkan nilai-nilai Pancasila adalah A. Kertas merah, memilih teman kelompok yang sependapat saja, atau B. Kertas biru, bekerja sama dan menghargai semua anggota kelompok tanpa membeda-bedakan. Ya, betul. Kepada kelompok 3 silakan duduk. Sekarang kelompok 4 maju. Nah, kelompok 4, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini sudah kita pelajari ya. Iya, Pak. Jadi pertanyaan Bapak yang pertama yaitu,
Kewajiban siswa di sekolah adalah A. Kertas merah, menaati peraturan di sekolah, atau B. Bermalas-malasan dalam pembelajaran berlangsung. Apa kertas merah? Ya, jadi kewajiban siswa di sekolah itu menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh hukum. Salah satu contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak untuk menyampaikan pendapat. Hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dihormati oleh semua pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi adanya hak bagi warga negara adalah A. Kertas merah, mengatur kewajiban pemerintah saja, atau B. Kertas biru, menjamin kebebasan dan perlindungan setiap individu. Kertas biru. Ya, betul. Nah, jadi, hak yang dijamin oleh hukum itu ada gunanya itu, menjamin kebebasan dan perlindungan dari setiap individu. Nah, soalan terakhir nih. Ya, betul. Kelompok 4 silakan duduk ya. Nah, jadi tadi kelompok 1 itu membahas tentang aturan, norma, dan disiplin. Ya, Pak. Nah, aturan, norma, dan disiplin itu contohnya adalah dengan kita menaati suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh negara atau sekolah. Yang dimana contohnya itu kita memakai seragam yang rapi saat ke sekolah. Nah, kelompok 2 tadi membahas tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Karena di Indonesia kan kita suku yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh berteman hanya karena dia satu suku dengan kita. Kita harus menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, tadi kelompok 3 itu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap orang harus memiliki agamanya. Setiap orang itu harus memiliki keyakinan terhadap Tuhannya dan tidak boleh mengganggu temannya yang lagi beribadah atau teman yang lagi sedang beribadah. Dan kelompok 4 itu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu, hak adalah apa yang kalian dapat, kewajiban adalah apa yang harus kalian lakukan, dan tanggung jawab adalah hal apa yang harus kalian tanggung konsekuensinya, harus kalian lakukan. Apabila tidak kalian lakukan, itu dapat mendapatkan suatu sanksi. Jadi anak-anak Bapak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Pimpin doanya. Silakan ketua kelas. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya Tuhan musik. Doa. Doa selesai.